Rahayu, Poro Kadang, kita berjumpa lagi pada tayangan video Jagat Alit. Kali ini sudah memasuki episode yang ke-99. Selangkah lagi kita memasuki episode yang ke-100. Jadi Poro Kadang, di dalam episode yang ke-99 ini ternyata kita masih menyelami tentang roh jiwa. Harus kita tuntaskan sebab kalau tidak mengerti secara sepenuhnya, saya menjadi merasa bersalah karena ini menjadi hal yang penting yang harus panjenengan ketahui di dalam proses mengetahui Jagat Alit. Jadi Poro Kadang, setelah panjenengan pada episode yang ke 98 kemarin, panjenengan sudah beri gambaran bahwa sebenarnya itu sifat dan karakter jiwa yang baik ini ibarat seperti benih atau biji yang harus disemai. Maka jiwa ini akan menjadi inspirasi dalam setiap perbuatan baik saat itu sudah disemai, tumbuh dan menghasilkan buah-buah dari tindakan yang baik. Maka kali ini Poro Kadang panjenengan saya ajak untuk mengetahui sebenarnya siapa yang dikendalikan. Apakah kita dikendalikan jiwa ataulah jiwa ini yang harus kita kendalikan. Jadi Poro Kadang, ini menjadi permenungan kita bersama saat panjenengan sudah memasuki fase-fase mengerti tentang roh jiwa. Jangan sampai kita juga akhirnya hanya menunggu karena pemahaman yang tidak komplit, tidak pas. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan Poro Kadang, pada saat kita itu sudah memiliki pengetahuan, kesadaran tentang kehidupan kita secara rohani, tentang keberadaan roh jiwa ini, maka kadangkala kita harus menyelami, merasakan apa yang telah terjadi, peristiwa yang berada di dalam diri kita. Yang pertama, pada saat jiwa ini mengendalikan kita pada setiap kehidupan kita. Pada awal-awal penjelasan saya bahwa apapun bentuk karakter jiwa ini akan mempengaruhi kita di dalam alam berpikir dan akan mempengaruhi kita di dalam tindakan. Artinya apa Poro Kadang? Bahwa jiwa ini bisa mempengaruhi kita dan jiwa ini bisa mengendalikan seluruh perbuatan-perbuatan kita. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu kita juga harus memahami saat kita ini benar-benar dikendalikan jiwa. Oleh sebab itu kita juga harus tersambung, harus terhubung dengan Jagat Alit kita supaya kita selalu bisa mendengarkan tuntunan-tuntunan dari jiwa-jiwa ini dan bisa menginspirasi seluruh pikiran dan perbuatan kita. Nah, ini mutlak biasanya kita merasakan bahwa ternyata apa yang kita perbuat, ternyata apa yang telah kita pikirkan selama ini bagian dari dorongan jiwa itu sendiri. Nah, lalu bagaimana Poro Kadang saat kita mencoba merenunginya? Saat kita sendiri juga mengalami kesadaran di dalam spiritualitas bahwa kita juga diutus untuk menjaga, merawat, dan melindungi jiwa ini. Seringkali saya menyampaikan Poro Kadang di dalam paparan-paparan bahwa kita baru menjalani di masa-masa pemurnian. Artinya kita memiliki kewajiban untuk menjaga jiwa itu, merawat jiwa itu dan melindungi jiwa tersebut. Jadi jiwa itu di dalam kendali kita Poro Kadang, supaya jiwa ini sampai pada waktunya nanti bisa kita serahkan kembali kepada Sang Pencipta dengan baik. Ya, jadi inilah bagian kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh kita semua, bahwa kita pun sebagai pribadi secara personal juga memiliki kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda, kewajiban yang mutlak untuk mengendalikan jiwa. Dan sampai jiwa-jiwa ini kepencut dengan pengaruh-pengaruh yang lain, akhirnya terpuruk dan akhirnya menjadi jiwa-jiwa yang jahat. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita di dalam pengendalian jiwa ini, kita harus mendekatkan seluruh rangkaian dari kehidupan kita pada hal-hal yang baik. Ya,
tentu saja hal baik ini terhubung dengan indrawi kita yang selalu kita tanam, kita serap di sekeliling kita, dan ini bisa menjadi kebenaran yang akhirnya jiwa tersebut semakin teguh. Nah, berbeda pada saat kita itu memang sengaja di dalam pergaulan kita mencoba untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang buruk, sehingga keburukan-keburukan yang biasa kita rekam, biasa kita dapati, peristiwa tersebut ini menjadi pembenaran-pembenaran yang akhirnya bisa mempengaruhi jiwa kita yang sebenarnya itu sudah baik. Tapi karena kita tidak bisa mengontrol diri, sehingga jiwa ini malah justru terpuruk dan jatuh pada kesalahan yang selanjutnya. Jadi tanggung jawab kita, kadang kita diberikan anugerah pikiran, nalar itu untuk membantu, untuk menyiapkan seluruh peristiwa-peristiwa yang terhubung dengan jiwa kita, agar jiwa tersebut ini juga tetap di dalam kerangka, tetap di dalam jalan kebenaran yang dikehendaki Gusti. Terkadang ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita semua untuk mengerti bahwasanya ternyata tidak hanya kita dikendalikan jiwa, tapi kita juga ikut mengendalikan jiwa ini. Jadi kita bersama-sama di dalam peristiwa-peristiwa hidup ini dalam rangka kita itu membangun kebaikan-kebaikan, dan akhirnya sampai pada akhirnya nanti setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaian di masa pemurnian ini, jiwa yang dipercayakan Gusti kepada kita ini bisa kita kembalikan dengan baik. Demikian kadang ini peneguhan yang bisa panjenengan rasakan bahwasanya peristiwa yang ada di dalam diri kita, di dalam jagat alit kita, terutama yang terhubung dengan jiwa ini, sungguh-sungguh menjadi bagian yang harus kita syukuri, sehingga kita semakin mengasihi diri kita, semakin mencintai, semakin memiliki, dan kita semakin menjadi yakin di dalam keimanan kita, karena kita menjadi saksi atas kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam hidup ini. Demikian kadang mungkin video ini agak pendek, namun begitu sudah saya ringkas supaya ini mudah dipahami, supaya ini bisa menjadi tuntunan bagi panjenengan yang selama ini mencoba membangun diri di dalam spiritualitas. Matur nuwun kadang, semoga kita bisa berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Matur nuwun, rahayu.